Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita jumpa lagi ya, sebelumnya perkenalkan, kami dari pimpinan cabang IPNU Kabupaten Pasuruan. Saya sendiri rekan Safa, dan sebelah saya ini ada rekan Najih Syamsuddin. Siap. Hari ini kita akan ngabuburit bareng. Ya, ngobrol bareng, kita santai ngobrol-ngobrol sambil menunggu berbuka puasa. Kini kita akan dalam kajian virtual, ruang belajar dan mengaji yang digagas oleh PC IPNU Kabupaten Pasuruan. Nah, ini kita hari ini temanya pandemi antara Siap. takdir dan ikhtiar. Tentu sangat penasaran teman-teman, apa itu sebenarnya pandemi ini dibaca atau dikaji dari sudut pandang takdir dan ikhtiar. Sebelum kita akan membahas, saya akan bacakan kurikulum vitae dari rekan kami ini. Ini kita kedatangan tamu spesial ini ya. Dari Jombang. Ya. Kita santai aja ya. Beliau dari Jombang. Beliau dari Jombang ya, salah satu. Kebetulan beliau mondok di Kiai Hasyim Asy'ari. Tebuyireng ini. Ya, siap. Nah, nama beliau adalah Muhammad Najih Syamsuddin, Pasuruan, 4 November tahun 1994. Ya, pendidikannya di MTS dan Man Kraton di Pondok Pesantren Al Yasini, yang sekarang ini adalah pengasuhnya beliau adalah Kiai Haji Mujib Imron ya. Itu wakil bupati kita ya. Beliau adalah santrinya. Siap. Kuliah beliau ini banyak ya patut ini dijadikan pembicara pada sore hari ini ya. Siap. Beliau pertama lulusan pesantren Al Falah Lebak Winongan, pesantren terbilang Jombang. Nah, untuk formalnya S1 Hukum Keluarga di Unhasi Jombang, double degree juga. S1-nya ada 2, hukum, dan yang satunya fikih wa usuluhi di Ma'had Ali Jombang juga. S2-nya kurang puas lagi. Dia ambil 2 jurusan juga. Yang pertama S2 Hukum Keluarga di Unhasi, dan yang kedua S2 Manajemen Pendidikan Islam di Institut Agama Islam Al-Ghazini Sidoarjo. Alhamdulillah. Itu kurikulum vitae dari Mas Sam ya. Kita panggilnya Mas Sam saja ya, biar lebih akrab gitu ya. Ya, ini penuh. Ini answer, bajunya answer. Banser. Iya. Ya Allah, seperti aja wakil bupati itu. Kita pakai. Ya, cuman kita hari ini memang pandemi, kita kan disuruh pakai masker ya. Okay. Tapi karena kita insya Allah sudah ikut dalam protokol kesehatan ya, jadi ini kita insya Allah sudah benar-benar sehat, dan kita juga jaga jarak ini. Iya, siap. Sudah jaga jarak minimal gitu ya. Baik, nanti kita akan bicara tentang pandemi. Saya ulangi lagi, temanya kita adalah pandemi antara takdir dan ikhtiar. Nah, seperti apa? Nah, ini kita mulai ya, kita bincang-bincang. Menurut Mas Sam sendiri, kan kita sudah tahun-tahun ini nggak bakal menyangka kalau di tahun ini 2020 awal ini kita mendapat musibah virus corona yang kita pandemi yang sudah menyebar ke seluruh dunia. Nah, kalau menurut teori-teori Mas ya, teori kemarin Mas, saya lihat ada Dr. Tirta. Nah, siap. Itu beliau itu sekarang lagi viral ya. Dia itu dokter, relawan, dan juga bisnismen. Tapi dia rela meninggalkan bisnisnya untuk menjadi relawan di masa-masa pandemi ini. Nah, kemarin ini banyak teorinya Mas. Jadi kemarin itu mulai dari ada yang mengatakan virusnya itu datang dari Wuhan. Nah, Wuhan itu katanya sih Mas ya, saya ya baca-baca Mas di artikel Mas. Itu ada lab yang sangat canggih. Nah, lab itu pembuatan mikro ya, macam virus itu katanya ada tadi kebocoran Mas, sistem bocoran. Siap. Nah, jadi bocoran, akhirnya di situ menyebar
dari Wuhan dan akhirnya ke dunia. Ada yang seperti itu, Mas. Nah, Tapi baru-baru ini, Mas, ada yang mengatakan itu adalah ulah dari elit global. elit Mas. global luar biasa sekali Siapa itu. elit global? Kok bisa seperti itu? Ya, itu saya lihat di YouTube, Mas. Iya, Ya, di iya, teori iya. flat earth, Mas. Ya, itu elit global. Bumi datar. Ya. Itu dia mengatakan seperti ini, Mas. Kalau ternyata virus corona itu sudah disetting dari zaman dahulu. Nah, artinya sudah direncanakan dengan sangat matang. Siap, Nah, siap, siap. siapa yang dijadikan kambing dombanya? Nah, Domba ada- kambing. Iya. ada yang dikambing dombakan itu kambing dombakan, kambing hitam kan itu yang memiliki Microsoft, Bill Gates. Nah, tahun 2015 Bill Gates itu mengatakan kalau tahun-tahun berikut ini akan ada wabah yang akan memporak-porandakan dunia. Nah, akhirnya terbukti sampai sekarang ini. Nah, akhirnya banyak masyarakat itu mengambil kesimpulan kalau ternyata Bill Gates itu ada di belakang terjadinya wabah seperti ini. Kalau kita tanggapi aja ya, kalau saya tanggapi belum masuk pada tema yang sangat Ya, sulit atau lebih pada takdir sama ikhtiar. Pandemi ini kan semuanya itu kalau kita ambil hanya spekulasi, ya, ya. tidak secara faktual bagaimana kenyataannya. Orang mendalihkan dengan, oh ini kayaknya dari elit global. Kan kita kan cuma menganalisa yang sepengetahuan kita pakai media belum tentu benar adanya, kan begitu. Iya, iya. Sehingga kalau kita lebih bijaknya, kita akan lebih masuk aja pada pembahasan. Terkait tema ini, Mas ya. Hmm. Bagaimana sih dari menurut Islam, Mas, tentang pandemi ini? Menurut Islam itu bagaimana sih, Mas, kira-kira, Mas? Oke. Kita awali untuk pandemi ini. Kalau secara sejarah pernah kita atau keadaan wabah penyakit itu pernah terjadi. Iya, Mas. Salah satu cerita atau sejarah pada zaman Sayyidina Umar itu pernah terjadinya wabah yang itu oleh sahabat Sayyidina Umar itu ada yang mendalilkan tidaklah usah untuk keluar di daerah itu, tidak usahlah keluar, toh memang ini menjadi takdirnya. Tapi analisa dari Sayyidina Umar menggambarkan itu cerita beliau tentang wabah ini. Ini kan ceritanya ketika beliau itu di daerah Syam, ini pada perdebatan dengan gubernur Syam, ini Abu Ubaidah. Sehingga Sayyidina Umar ini mau pergi dari daerah itu untuk menyelamatkan. Nah kan analisa berpikirnya Abu Ubaidah ini sudah takdir, ngapain mau pergi. Logika ini yang sering dipakai oleh teman-teman bahwasanya beliau itu mendalihkan bahwasanya Allah keluar di kita ini dari takdir satu ke takdir yang lain, sehingga tetap pada takdir Allah tapi kita ada penguasaan di situ, ada memilih, Iya, iya. ada ikhtiar tadinya kan. Berarti pada waktu itu di zamannya Sayyidina Umar, Abu Ubaidah itu tidak mau berusaha. Dalam artian ketika wabah itu datang, ya kita harus menerimanya, tapi itu tanpa ada usaha, nanti Allah bakal menghilangkan sendiri gitu, Mas. Oh, berarti tapi berbeda dengan Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar itu masih mencari solusi agar masyarakat bisa terbebas dari virus tersebut. Jadi begini, interpretasi dari Sayyidina Umar memberikan makna ini sesuai dengan Nabi berkata, apabila kalian mendengar ada suatu wabah di suatu daerah, maka janganlah kalian mendatanginya. Ada kok kamu datangi Ya. Pasuruan, kok ke Jakarta. Oh, ini Bagaimana ini tolong kan begitu kalau kita pikir. Dan juga sebaliknya, kalau wabah tersebut terjangkit di suatu daerah sedangkan kalian berada di sana, maka janganlah kalian keluar melarikan diri darinya. Dalam artian
apakah ini terus gak keluar jika sudah parah? Dalam artian memahami jika kita keluar itu bisa memberikan mudarat ke orang lain. Ya. Nah, di sini kan nanti pada pembahasan dalihnya orang tidak boleh pulang kampung. Pulang kampung apa? Mudik. Mudik. Ya, tidak boleh mudik ya. Boleh ya. Siap. Kemarin ini sudah, tapi pemerintah sudah sudah memperbolehkan tentang transportasi umum, terutama pesawat penerbangan itu sudah dibuka lagi, Mas. Insya Allah mulai kemarin nih Mas. Tapi tetap ada protokol-protokol kesehatan bahwa banyak berkas-berkas itu kalau kita mau pulang kampung atau bepergian dengan catatan bukan untuk bersenang-senang Mas, tapi ini memang darurat. Kalau kita nggak ke sana itu ada hal-hal yang mungkin sangat disayangkan gitu ya. Jadi itu masih boleh untuk menggunakan transportasi tersebut. Siap. Kita kembali lagi ya. Kalau kita ngambilkan pada dalihnya, takdir kan apa ini loh? Nah ya itu Mas. Takdir Ini itu teman-teman masih belum banyak yang tahu Mas. Takdir. Takdir itu apa sih Mas? Nah kita kan taunya takdir itu ya apa yang terjadi pada diri kita itu ya takdir. Nah tapi kita nggak tahu sebenarnya, kita belum pernah ngaji apa sih tadi takdir itu. Nah mungkin bisa dijelaskan Mas, takdir Jadi itu apa? kalau dari bahasanya kan takdir dari kata kodaro, berasal dari kata kodaro, yaitu mengukur, ukuran. Maka ada gambaran di Al-Quran, wa khalaqa kulla syai' faqaddaruhu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran serapi-rapinya sesuai presisi. Logikanya mungkin begini ya, segala sesuatu itu pas, presisi banget, sudah ditentukan ya. Misalnya kenapa orang itu ada yang kaya ada yang miskin, ya pas saja, dipasin aja dia harus miskin gitu. Dan miskinnya itu presisi pada dia. Misalnya kalau kita ngambilkan ini takdir dari Allah Ya. nah, unsur kita kan pada keimanan itu, apakah nanti bisa dirubah? Nah itu ada pembahasan, ada hadis, ada takdir yang mu'alak, bisa tergantung. Maksudnya manusia ada gerakan atau perubahan dari dirinya untuk saya harus merubah nih, kayak begitu. Ada yang mubrom, ya ini kalau ngomongnya begini Allah ya udah kayak Quran walikuli ummatin ajal. Nah umat ini pasti ada kematian, ada ajalnya, ada selesainya mati. Kalau begitu kan pasti mati. Tapi ada gambaran kita kan, kitab-kitab salah satunya masih ada probabilitas, ada peluang ngomong di sini ada suatu keadaan orang bisa merubah. Tapi ulama-ulama berbeda dalam artian memberikan makna ajal ini, matinya. Ada yang ngomong hidup ini dikatakan hidup jika memang memberikan manfaat pada orang. Maka bukan pada kuantitinya tapi quality. Bukan lamanya. Tapi ukuran dia hidup ini berisi enggak? Ada nilai, ada value enggak? Kesitunya. Oh, itu dalam konsep yang tadi walikulin umat najil itu tadi. Sehingga kan ulama kan berpikir loh bagaimana misalnya matinya umur 40 ya 40. Tapi kan kita lihat ada orang hidup 100 tahun tapi kayak dia itu mati. Sehingga ada dalih-dalih di pesantren itu ditulis-tulis gitu loh. Ada ngomong begini. Al jahiluna al jahiluna fa mauta qabla mautihim. Orang bodoh, orang dungu itu dia mati sebelum dia mati. Wal alimuna fa imatu fahyau. Ketika orang ulama itu meskipun dia mati dinilai masih hidup secara rohnya gitu ya. Ya itu tadi ada sedikit penjelasan mengenai takdir ya. Takdir itu ternyata ada dua teman-teman, ada mu'alak dan mubrom. Itu tadi adalah takdir yang bisa dirubah atau masih bisa diusahakan. Ada juga takdir yang memang itu sudah keputusan Allah yang mungkin seperti mati kan sudah digariskan itu Mas ya. Siap. Nah tapi tadi sudah ada penjelasan terkait tentang umur. Nah umur tadi menurut Mas Amin kan biasanya kita berdoa, bukan berarti kita itu untuk berdoa untuk memanjangkan umur kita. Dalam artian misalkan Allah ini menggariskan umur sampean 73 tahun Mas ya. Ternyata kita minta doa panjang umur yang sampai 73 tambah 10 tahun 83.
mungkin sampai 93 atau sampai 100. Bukan seperti itu. Ternyata menurut sebagian ulama, menurut Mas Sam tadi adalah ketika kita berdoa, ya Allah berikan kami panjang umur, barokah panjang umur. Di situ artinya bukan kuantitas atau bertambah secara ukuran, tapi bertambah secara kualitas. Misalkan nih di umur 73 tahun, selama 73 tahun asalnya pahala sampean atau berbuat atau manfaatnya sampean itu misalkan 50%. Nah, dengan berdoa tersebut Allah menaikkan secara tetap umurnya 73%, tapi manfaat kehidupannya itu 80%, bahkan sampai 90% atau mungkin lebih. Nah, itu tadi adalah yang terkait doa tentang panjang umur yang mungkin sudah digariskan takdirnya kita itu umurnya sekian. Nah, kita lanjutkan. Saya bahas tentang tadi kan antara takdir sama ikhtiar. Nah, ikhtiar ini kan dalam artian manusia bisa memilih. nah, Dia itu mau menerima secara totalitas apa yang menjadi takdir, kalau kita ngabarin dia itu kayaknya fatalistik, atau dia ingin berusaha, istilahnya dia keluar dari zonanya dia, dari zona keburukan atau zona nyaman untuk bisa merasakan nuansa yang lain. Misalnya begini. Kalau kita bahaskan soal ikhtiar, ya, ini ada sejarah kita. Kalau saya nggak bersejarah, ada dalam segi akidah atau teologi. Dalam teologi kita itu pernah ada golongan yang Qadariyah sama Jabariyah. Ya itu mungkin banyak yang terjadi ketika itu sekti. Nanti ada pembahasan mungkin kalau kita belajar tentang aswaja, itu ada di kurikulum dari pelajar-pelajar di MTS maupun MA itu ada, tapi ini akan lebih jelas mungkin ya. Oke. Begini, kalau di mahasiswa kan istilahnya menggunakan pada pemahaman ada yang fatalistik, dalam artian dia itu golongan-golongan yang Jabariyah. Ya. Jabariyah adalah golongan yang mengatakan segala sesuatu ini udah menjadi ketentuan Allah. Manusia seperti hanya robot yang diberikan energi terus dia digerakkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada penguasaan pada dia. Kalau Qadariyah, manusia bisa berekspresi, bisa menuangkan usaha, terus bisa merubah apapun, semacam hilang antaranya kodenya Allah, hingga kalau ngomong innallaha ala kulli syai'in qadir kagak ada. Tapi sudah semua ini presisi manusia yang berbentuk. Nah, kalau di sini pemahaman ini akan pada antroposentris sama apa satunya? Teosentris. Sebelumnya ini kita sapa dulu ya. Oke. Nah, selamat sore Mas Yaya. Nah, ada Mas Nabil, ada dari El Farid, ada Jazira. Nanti teman-teman bisa juga kita diskusi bareng ya. Mungkin bisa tanya, langsung komen, langsung live di live chat kita. Ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing, akan kita bacakan, dan juga nanti mungkin bisa bertukar pendapat ya, saling mengisi ya. Nah, Mas Yaya, terima kasih Mas Yaya. Mas Yaya terbaik. Nah, ini ada teman saya ya, Mbak Lailia, ini saya juga ibunya ya, jadi ibunya Jombang ya. Selamat sore nih ya. Salam buat si kecil. Nah, kita nanti main-main kalau sudah pandemi. Tapi boleh kita sharing-sharing ya, nanti kita sharing-sharing bersama bareng-bareng. Nah, terkait pandemi ini. Nah, nanti ini tadi sudah kita bahas tentang takdir ya. Sekarang kita akan bicara tentang ikhtiar. Nah, ini sudah dijelaskan beberapa. Tapi nanti kita akan lebih jelas lagi. Dan mungkin nanti ada Gus Yaya ini juga bisa menambahkan terkait apa sih takdir dan bagaimana cara kita menyikapi pandemi ini. Monggo langsung Mas. Kita lanjutkan tadi pada golongan yang Jabariyah. Kita lanjutkan pada Qadariyah atau istilah yang lain itu Mu'tazilah. Golongan yang free will, dia itu pada antroposentris. Kalau kita membaca ya kan ada pemahaman tentang Hasan Hanafi dari teosentris ke antroposentris. Yeah. Kayaknya nilai-nilai Allah Tuhan itu diambil terus diaplikasikan kalau kita ngomong secara humanis, manusia itu bagaimana? Tidak lepas cuma mendalikan
semua ini membela Allah. Kayak gitu kan. Tetapi begini, ada kesalahan kalau orang ngomong, wah segala sesuatu ini udah urusan manusia aja, Tuhan gak usah diurus, gak usah ada hubungan. Ataupun segala sesuatu hubungan sama Allah aja, manusia gak, sehingga menghalalkan darah-darah. Sehingga dia mendalikan membela agama, tapi dia membunuh manusia. Ya benar. Sehingga begini, ahli sunnah akhirnya kan menjadi penengah kelanjutan, semacam dia itu sudah dapat penelitian dua kelompok terus di compare gitu. Ya mungkin alhamdulillah kita yang berdiri di barisan ahli sunnah wal jamaah ini ternyata sudah benar teman-teman. Karena apa? Tadi ada konsep Jabariyah, ada Qadariyah. Kita itu gimana dalilnya kalau kita milih itu khairukum ausatu apa? Iya gitu mikir. Rasa ikut. Ya maksudnya ada kaidah ya. Siap. Ada kaidah yang mengatakan kalau kita memilih sesuatu itu yang paling atau fadil itu adalah yang di tengah-tengah. Nah, mungkin Ahlussunnah wal Jamaah kita ini berdiri antara Qadariyah dan Jabariyah. Di tengah-tengah mengambil dari baik manusia punya kuasa. Allah juga lebih dari itu. Nah, Allah juga berperan dalam menentukan nasib kita. Nasibnya. Termasuk pandemi ini ya. Kita tidak bisa 100% kita bicara kalau itu memang takdir Allah, musibah karena Allah murka kepada kita, mungkin seperti itu ya. Tapi di sisi lain kita juga harus berpikir kalau ternyata mungkin ada peran manusia dalam tanda kutip ya, itu manusia yang mungkin memiliki tujuan yang jahil seperti itu ya, atau nggak tahu ya, tapi kita bisa melihat dari dua sudut pandang tersebut ya, kita bisa ke tengah-tengahnya. Saya pernah memikirkan itu kayak bagaimana sih mendudukan dua gambar ini. Saya kayaknya butuh dalam memikirkan ya, kayaknya butuh Qadariyah sama Jabariyah. Kalau kita pahami begini, kenapa sih kok Jabariyah itu salah sama Qadariyah? Misalnya, kenapa kok Jabariyah itu ngomongnya salah? Karena mendudukan sesuatu itu pada manusia tidak ada kekuasaan. Itu pun sebaliknya. Qadariyah kan manusia ya, Tuhan tidak punya kuasa. Tidak ada kuasa. Maka saya mendudukan begini cara berpikirnya. Kalau pada ruang lingkup Allah itu lebih pasnya pakai Jabariyah. Kalau ruang lingkup Allah. Iya, itu ya udah Allah dengan kekuasaannya. Tapi kalau ruang lingkup manusia itu pakai takdir Qadariyah. Ini Nah, ada masukan juga Mas Sam dari bagaimana? Gus Yahya. Dan memang banyak fadilnya sesuatu yang berada di tengah-tengah lain ini. Anda ini yang tengah-tengah apa ini ya? Nah, Anda ini perlu ditanyakan ini. Apa yang di tengah itu? Ya, maksudnya Anda ini apa, Mas? Iya. Bagaimana itu ya? Ya, ini Gus Yahya sudah mulai ikut memberikan tanggapan nih. Ini mungkin ini diskusinya lebih menarik ya. Mungkin nanti ada dari para gus-gus ya, teman-teman atau rekan-rekan yang lain yang mungkin akan bergabung bisa juga sharing terkait pendapat bagaimana sih menyikapi pandemi ini antara takdir dan ikhtiar. Kita lanjutkan. Gini Mas, sekarang kita langsung ke pertanyaan gini Mas. Apa yang akan dilakukan kalau memang ini ternyata musibah dari Tuhan? Akan. Tadi kan kita bahas sebab tadi. Iya. Nah, penyebabnya. Bagaimana kita menyikapinya itu kan? Iya. Kalau kita ngambil, andaikan kita menggunakan hukum kausalitas sebab musabab, penyebab ini adanya juga manusia karena kita Asy'ariyah, dan juga Allah juga mentakdirkan ada wabah ini. Iya. Pemahaman kita di akidah kan ada al khair wa syarr min Allah, baik dan kejelekan itu dari Allah. Kalau dalam arti antroposentris. Iya. Kalau pada nuansa Allah, masa Allah itu jelek pada manusia? Pastinya al khair wal khair min Allah, kebaikan dan kebaikan adalah dari Allah. Maka wabah ini kalau lihat dari cakupan Allah dengan kasih sayangnya, cinta kasihnya, maka ini adalah bukti cinta kasih Allah. Terkait untuk introspeksi diri gitu Mas ya. Bagaimana kita
manusia, ternyata kita itu bukan makhluk yang satu-satunya yang super power gitu ya. Ternyata kita juga punya kelemahan. Ternyata kita dikirimi oleh, ada yang mengatakan ini adalah pasukan dari tentara Allah untuk menyadarkan manusia. Iya, siap. Ya itu ada sebagian pendapat yang seperti itu. Saya tambahkan, karena Al-Quran juga pernah yang sering orang-orang dengarkan, Bismillahirrahmanirrahim, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang apa saja, apapun itu kenikmatan itu dari Allah. Ketika suatu keburukan, sayyi'ah atau rasa ketidaknikmatan itu dari manusia itu sendiri. Maka ini menjadi standing atau kita berpijak bahwasanya kalau kebaikan, kenikmatan jangan lupa dari Allah. Kerusakan ini pastinya dari manusia. Sehingga kita bisa ngomong ini yang membuat mungkin adalah elit global luar biasa. Gimana? Ini ada masukan ini. Selamat datang, mungkin ini ada yang baru bergabung dari keluarga besar Ahsan Haji ya. Mungkin keluarga jenengan ya. Oh iya, siap. Assalamualaikum, selamat sore. Ini ada masukan dari Gus Yaya. Kalau boleh kasih masukan tentang pertanyaan tersebut secara logis aja gini loh. Ya kalau memang itu semuanya dari Allah, maka kita juga harus segera mendekat kepada Sang Pemberi segalanya. Ya. Saya setuju sekali, karena itu juga buat tadi introspeksi diri tadi. Secara umat Islam, secara menghambakan diri, kita sadar kalau semuanya itu tidak lepas dari peran Tuhan gitu ya. Dari Allah. Dari kita juga meminta pertolongan dari Allah terkait corona inilah. Dalam segi kita hablum minallah, tapi hablum minan nas, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu benar. Maka kayak Allah ya akan merubah, tapi kan apa usaha dari kita? Benar. Berarti kita juga harus melakukan dua-duanya. Jelas itu. Hablum minallah, kita jalan dengan berdoa, meminta pertolongan kepada Allah agar virus atau wabah ini segera kembali sembuh, sehat kembali ya. Kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tapi secara ini yang sering kali Gus. Yang secara hablum minan nas. Nah, ini yang perlu ditekankan lagi. Ternyata ada mungkin diwakili dari pemerintah Gus ya. Kalau kiat-kiatnya untuk menjauhi virus ini lebih menyebar, itu ada protokol-protokol kesehatannya nih. Akhirnya keluar pakai masker atau menjaga jarak dalam kerumunan, dengan tidak untuk masa-masa seperti ini tidak mengunjungi tempat-tempat keramaian seperti itu Gus ya. Nah, tapi ini ada yang menyangkal hal seperti itu Gus. Misalkan nih ada, aku gak percaya, aku ini sehat. Ya, apa jar Gusti Allah. Lah ini gimana ya. Nah, ini kayak ya, itu kan anak kecil itu ya. Coba aja dia itu jalan-jalan ke jalan tol gitu, langsung nabrak. Ya kan takdir. Gitu ya. Kita bisa analogikan seperti itu gitu. Ya memang banyak sih memang yang kita akan temui ketika berbicara tentang pandemi ini. Ada ya yang namanya kita manusia, kita memiliki pemikiran, sudut pandang yang banyak. Ada yang mengaitkan dengan inilah, mengaitkan dengan ini banyak sekali. Tapi tetap kita berpegang teguh pada landasan Ahlussunnah wal Jamaah ya. Betul. Kita pilih yang tengah-tengah jalan hablum minallah dan hablum minan nas. Mungkin ada teman-teman yang lain yang baru bergabung. Ada siapa tadi yang bergabung? Harus. Nah, ini Sin. Ada pertanyaan lagi mungkin itu Gus. Apa ini dari Gus Yaya ini apa ini? Gak kelihatan. Iya kan HP diriku bisa dilihat. Ini sinyalnya kok lulus. Selamat datang. Ya, ini banyak ada teman-teman yang lain yang baru bergabung. Terima kasih. Selamat sore. Ya. Ada Mas Nairul. Oh, saya tidak kenal rupanya. Ya, selamat datang Mas Nairul. Selamat sore. Mari kita bergabung. Bagi teman-teman yang juga mengikuti live IG ini, mari kita juga saling berkontribusi ya. Kita ngobrol bareng, ngobrol santai ya, ngabuburit daripada kita biasanya cari takjil ke luar ya. Untuk hari-hari ini kita di dalam dulu ya. Bolehlah kita mencari takjil tapi tetap jaga protokol kesehatan. Kalau keluar pakai masker,
terus jaga jarak di pada kerumunan ya. Kalau antri ya usahakan tidak tempel-nempel karena sedikit memberikan wawasan terkait pandemi. Kalau corona ini, virus ini bisa menyebarnya itu melalui droplet gitu ya, sentuhan tangan, bukan airborne. Kalau airborne itu nanti ada beberapa di daerah rumah sakit lah, ketika dia ada perawatan mungkin itu bisa melalui udara. Untuk yang lain ini apa lagi nih? Ada pertanyaan lagi nih? Kita lanjutkan diskusinya ini. Kita bahas lebih melebar lagi untuk bisa mengkorelasikan antara takdir sama ikhtiar ini. Iya guys. Sehingga pandemi ini kan kalau kita lihat tidak ada suatu narasi yang secara totalitas menjawab ini begini, ini begini. Karena ini dengan berapa detik mungkin ada perubahan, analisa orang berubah karena ini kan hal yang baru, orang-orang tidak tahu kalau ini akan adanya wabah besar seperti ini, meskipun pernah dulu ada wabah dan selesai ketika keadaan musim panas hilang, tapi kayak begini masih belum tahu. Maka kita melihat takdir kalau dalam artian kacamata kita itu bijak, maka jangan mendalihkan ini dari Allah, tapi lebih dari manusia yang membuat kerusakan kita ya. Kalau ada dalil yang mungkin teman-teman yang pesantren ya, yang baru-baru pondok itu kan kita kasih kitab tarikh kecil yang warna kuning itu. Apa itu? Lupa saya. Yang itu adalah Darul Fasad fil Barri wal Bahri maka sahabat Aidinas. Kan kalau ternyata kerusakan itu memang dari manusia. Ini ada Gus Manarul juga. Alhamdulillah. Gus Manarul. Ya, ada Gus Manarul 2108. Mungkin bisa sharing-sharing Gus Manarul. Ada juga ada Gus Dio ini. Itu apa itu? Apa usaha Anda untuk berikhtiar dan pasrah akan takdir yang menghadapi Covid. Nah, apa usaha Anda untuk berikhtiar? Usaha Anda untuk mungkin maksudnya seperti ini. Gimana soalnya ini? Secara kan kalau di pemerintahan sudah ada ini banyak ya. Tapi kita pelajar ini secara individu ya. Bukan bicara banyak orang ya. Kita secara individu ini apa sih yang harus kita lakukan? Ikhtiar itu kita bagaimana dan pasrah kita itu bagaimana? Nah, mungkin itu akan membantu teman-teman ketika nanti mengalami keresahan apa yang harus dilakukan. Kan mungkin banyak yang tanda tanya gitu guys ya. Bagaimana sih menyikapinya? Apakah ini takdir? Apakah ini ulah manusia? Jadi kan teman-teman betul ini ada pertanyaan dari Gus Dio. Secara individu sebagai pelajar, ini apa yang harus kita lakukan terkait adanya pandemi? Apa yang harus kita perbuat antara ikhtiar dan takdirnya bagaimana Gus? Saya akan menjawab secara normatif aja ya. Kalau kita lihat dari wacana yang sudah banyak, apa yang menjadi perintah dari pemerintah itu adalah jawaban ketika memang analisa ahli sudah dicakupkan menjadi otoritas pemerintah untuk bisa memerintah. Filosofinya ke situ kan. Iya. Sehingga kalau kita nggambarin untuk bagaimana orang begini, semua orang tahu dia harus diam di rumah, anak-anak itu bisa memberikan suatu karya mungkin tapi dari rumah, atau membuat seperti podcast atau video seperti ini. Mungkin begitu. Itu ikhtiar yang sangat bagus. Ada teman-teman lagi yang gabung. Selamat datang Ning Yuyin. Nah, ini Ning Yuyin, Mas Bayu, Kalam Santri, ada Mbak Ainin, Mas Andre, Mas Waidatul. Selamat sore, selamat bergabung. Ya, kita ngabuburit bareng. Ini juga ada pertanyaan dari Mas Nailul terkait bagaimana itu bagi kader itu yang efektif. Saya lihat ini ada Gus Dio juga baru menanggapi lagi, ada Mbak Rizky juga.
kalau sebagai kader IPNU ya, mungkin kita sharing juga ya. Iya. Ya, kader Jenengan mawon untuk ya, gambarinnya. mungkin karena saya juga memakai jas IPNU. Jadi saya juga harus menyampaikan Siap. untuk kader-kader Saya IPNU, ya. teman-teman semuanya yang di daerah Pasuruan, tetap kita ikuti anjuran pemerintah ya. Kita ya tetap melakukan kajian-kajian, tapi kita juga harus memaksimalkan teknologi. Teknologi saat ini sudah harus berkembang ya. Teman-teman juga harus mengikuti eranya agar tidak ketinggalan. Yang biasanya melakukan kajian, salawatan, rutinan setiap minggu, karena sekarang sudah dibatasi atau social distancing dari pemerintah, maka kita alihkan dengan online. Jadi ikhtiarnya atau istiqomahnya jadi tetap tidak hilang ya. Kita manfaatkan, jangan sampai kita ketinggalan dengan teman-teman yang lain ya. Tetap kita harus memanfaatkan bisa WhatsApp grup, Zoom atau Instagram atau yang lainnya juga bisa. Dan mungkin bisa kayak One Day One Juice itu kan sudah jalan yang lama, itu sudah sangat bagus. Salah satu begini yang saya lihat keseruan dari pandemi ini, kita itu sering pada teknologi itu kayak menutup, dalam artian itu pengajian itu eksklusif. Seharusnya dia datang kan, begitu kan. Iya. Tapi tokoh-tokoh besar, kiai-kiai besar, dia inklusif membuka untuk ya bisa online, orang bisa dari jauh bisa mengaji, sehingga sering orang itu mencari kayak buka YouTube itu isinya yang ya apalah tutorial atau bagaimana lah, tapi itu sudah pengajian sehingga saya ngomong wah Ari apa ya, sesungguhnya kejelekan itu jangan kamu tolak dalam artian ini filosofi dari pikiran saya dengan kamu menyalahkan dengan hukuman, tapi balaslah dengan membuat karya. Nah, benar. Sehingga di YouTube atau Instagram dia orang buka langsung, aduh pengajian, ya udahlah saya buka gitu kan. Berarti kita apa tuh? Ini berarti ini salah satu peluang kita sih ya. Kita ini banyak loh ya. Misalkan kita orang-orang NU ya, santri-santri kita banyak. Bahkan jumlah kita mayoritas banyak sekali, tapi yang mengisi ruang teknologi, misalkan kita lihat media sosial, Instagram, Twitter, YouTube, dan yang lainnya, itu hanya sedikit yang mau berperan di situ kan ya. Kan kita bisa, misalkan kita pengajian nggak usah terlalu formal, yang kajian-kajian kayak bahasa masail atau musyawarah itu kan juga bisa melalui akun-akun seperti ini Gus ya. Ini kan sangat bagus. Ya. Ini tadi ada saran dari Gus Dio. Gimana katanya? Minimal usaha mengenakan masker dulu buat materi dan moderator. Luar biasa. Anda mengikuti tidak dari awal, sudah saya jelaskan. Ini masuk ke rumah saya, ini ada itu di depan pintu ada semprotan disinfektan. Nah, kita pakai disinfektan, terus kita kalau suhu sih belum, tapi kalau kita keluar tetap pakai masker. Kita ada masker. Nah, ini tapi saya ingin menghormati orang yang tidak berkumpul, dia cuma berdua, apalagi di rumah kan. Iya, karena kita insya Allah kita sudah menjaga dan kita juga tidak bepergian kemanapun selama ini stay di rumah. Ya, tapi tetap kalau kita keluar pakai masker. Tapi karena kita berbincang-bincang, karena gimana ya kalau pakai masker kita? Iya, kayak kita orang ya, ekspresinya kurang gitu. Iya. Ya, kita wajah dan kelucuannya gak keluar. tetap. Nah, ini ada teman-teman dari PC Ibnu Bangil ya. Selamat sore rekan-rekan. Ada ini Bu Guru Preptika. Selamat sore Bu Guru. Ya. Ini semuanya ada teman-teman yang lain. Boleh nanti kita saling sharing, kita tukar pendapat ya. Kita terkait masalah ikhtiar dan takdir, kita berbincang-bincang. Kalau ada yang mau di-sharingkan atau masukan atau mungkin pertanyaan, mungkin bisa langsung di komentar di bawah ini. Saya ingin bahas soal begini ya, ini kan apakah menjadi sunatullah juga takdir, dalam artian begini, ini pandemi ini kayak sunatullah sudah digambarkan. Kan gambaran begini, ada orang naik bis ya, terus kecelakaan, mati semua ke jurang, umum kan, sunatullah dia pasti mati. Sunatullah itu karena orang jatuh dari atas, sunatullah harus mati. Logika akhirnya begitu kan.
Nah, tetapi ada yang rupanya hidup satu di luar nalar, maka itu istilahnya inayatullah, ada pertolongan Allah. Nah, bagaimana kita mendudukkan ini menjadi sunatullah pandeminya, tapi juga ada unsur inayatullah yang itu tidak lepas dalam artian manusia akan habis. Apalagi pada zaman ini sudah sangat canggih. Ya. Informasi berapa detik sudah kita dapatkan, informasi bisa penjagaan sudah kita dapatkan. Tetapi memang ada nilai yang buruk ketika sering diinformasikan, karena kan menjadi proteksi pribadi kan dia tidak galau, dia lagi pikirannya tidak terganggu, sehingga kita dapat informasi kadang dalam segi pandemi ada unsur kita penjagaan, memproteksi, tetapi itu dibalik itu ada orang yang ngomong, wah ini kok semakin parah, sehingga yang menyerang itu dirinya sendiri pada dirinya, sehingga ketika keadaan tidak disangka-sangka, imun dia turun. Iya. Ini tuh terkait self diri sendiri gitu ya. Itu nanti kita akan bahas di kajian yang lain. Jadi teman-teman ada sedikit bocoran sini ya. Nanti kita teman-teman PC Ibnu Kabupaten Pasuruan ini, rekan-rekan kita akan terus melakukan diskusi atau kajian yang bertagline kajian virtual, ruang belajar dan mengaji ya. Di sini nanti kita akan banyak membahas tentang isu-isu yang terkini, baik dari sudut pandang agama atau tentang pengetahuan. Nanti kita akan undang dari pemateri-pemateri yang mungkin teman-teman juga familiar, adalah tokoh-tokoh publik ya, ada ya, kita berdoa aja, kita usahakan seperti Bupati Gus Irsyad, atau mungkin nanti Kiai Mujib, atau nanti ada banyaklah nanti teman-teman yang akan mengusahakan, kita akan mengundang pemateri-pemateri yang itu adalah tokoh-tokoh kita di Pasuruan, sehingga kita ada sedikit pencerahan gitu Gus ya, pencerahan, motivasi juga terkait kita sebagai pelajar. Nah nanti kita akan bisa langsung berkomunikasi melalui live chat dengan beliau-beliau. Nah untuk kali ini kita membuka dari Gus Sam. Nah, Gus Sam ini adalah siapa ayah Anda? Oh enggak, saya ingin tidak sebab karena hierarki keturunan ya, ya tapi karena, ya menguntungkan gitu kan, ya. Bayang-bayang dengan sosok. kita apa keahlian lah kita ambil pada karena juga kedekatan. Karena kita sesuaikan dengan kajian ini, karena kita belajar, maka kita undang salah satu akademisi yang menurut kami adalah yang bisa jadikan pandangan. Karena apa sih? Kita tahu 5-10 tahun yang lalu mungkin santri kita akan belajar kitab kuning. Sama sih, kita juga lulusan pesantren, kita baca kitab kuning. Ya meskipun saya masih belum sofi gitu ya. Bukan, ya bukan expert ya. Mungkin teman-teman yang lain ini agar bisa termotivasi, selain kita pondok pesantren secara salaf, tapi kita juga bisa belajar tidak kalah, jangan sampai minder bahwa kita santri itu tidak hanya sebatas kita mengkaji kitab kuning saja atau kitab-kitab salaf, tetapi kita juga bisa mempelajari ilmu-ilmu umum. Nah buktinya saya sendiri S1 di UIN dan sekarang S2 di UIN. Saya juga dari santri. Nah, Mas Sam ini juga malah santri. Dia santri, S1-nya ngambil 2 jurusan, S2-nya juga double degree ya. Tapi itu hanya cara quantity, maksudnya itu ya, dalam ini bukan kualitinya ya, ini belum sebagai motivasi bagi teman-teman atau adik-adik santri-santri, rekan-rekan yang lain. Jadi kita belajar itu jangan sampai membatasi diri hanya sebatas lingkup yang kecil, atau kalau mau jadi pesantren jangan cukup di satu pesantren ini, mungkin bisa lebih jauh ya. Ini ada Gus Yaya, ini alhamdulillah ini ada teman yang lain. Mungkin kita lebih pada mengerucutnya karena waktu sudah kayak begini. Oh iya, ini waktunya. Ada ini bagaimana memahami tentang takdir dan ikhtiar untuk kita elaborasikan lebih lanjut. Ya. Apa hanya takdir terus tanpa ikhtiar, atau ikhtiar saja apa yang jadi takdir, kan itu yang kembali prinsipnya. Saya ambil prinsipnya kalau kita ngomong takdir,
Allah dalam segala sesuatu mempunyai kekuasaan penguasaannya. Dalam artian segala sesuatu secara presisi itu sudah ada faqaddarahu taqdira. Sudah ada pengukuran yang sangat pas, rapi, serapi-rapinya. Dalam artian jikalau kita berpikir ini menjadi wabah COVID-19 ini adalah suatu timpahan bencana, ya itu kalau dalam kacamata manusia, tapi jangan lupa ini unsur Allah. Tetapi kalau kita gambarin apakah manusia itu tidak merusak di bumi, ya merusak. Sehingga selaras dengan itu Allah memberikan suatu wabah tepat, tapi itu sebab atau yang membuat itu unsur manusia juga, tidak lepas dari itu. Nah, untuk ikhtiar ini kan kalau dalam segi pemahaman tentang filsafat kebebasan itu dari freedom from untuk freedom itu. Orang kan ingin bebas dari. Ini kan ikhtiar. Saja mulai dari 3:30 sampai 4:30 besok kita juga insya Allah akan jadwalkan seperti itu. Kita akan masuk mengerucut pada inti dari kesimpulan kita sore hari ini. Intinya inti ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kita ada ikhtiar dan takdir itu sudah dijelaskan. Ikhtiar itu apa, takdir itu apa, peran kita itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan, dan juga ada teman-teman yang sudah bertanya. Nanti kita juga mencoba membalas dari pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini sekarang kesimpulan yang terakhir yang nanti kita akan menjadi pokok bahasan dari hari ini. Kita point view-nya apa gitu, Bos? Oh iya. Kesimpulan dari kajian ini, kita bisa mendudukkan antara pemahaman tentang pandemi, tidak lepas juga ada unsur Allah, tidak lepas juga sebab ada unsur manusia yang mempunyai kemampuan untuk merubah juga. Sering pada makna takdir itu qadrunya Allah, tetapi di situ juga manusia memilih merubah, Allah juga mengaminkan, mengiyakan, sehingga kita dudukkan di sini tidak akan lepas manusia, antara manusia dan manusia dengan Allah. Kalau kita ngomong ini takdir, ya takdir dari Allah dan juga takdir yang dibuat manusia. Kita memilih untuk bisa freedom from, bebas dari, itu juga karena kita memilih dan juga Allah menerima pilihan kita. Di situ untuk kita pahami, untuk bisa lebih takwa kalau kita kita itu dalam takdirnya itu kita ada
takdir yang bisa diusahakan Gus ya. Ada takdir Gusti Allah. Bagaimana konteks, kalau kita kontekskan pada pandemi seperti ini, maka kita juga ini ada Allah telah menentukan dan kita bisa mengusahakan gitu Gus ya. Betul. Jadi kita juga berdoa agar pandemi ini bisa pulih kembali, tapi bukan hanya berdoa tapi juga dengan usaha. Ikuti protokol pemerintah seperti cuci tangan, pakai masker kalau jalan keluar atau di kerumunan, dan juga yang terakhir gunakan media-media sosial, teknologi-teknologi untuk dimanfaatkan bagi teman-teman santri, pelajar-pelajar untuk mengisi ketika kita belajar di rumah atau bekerja dari rumah. Betul. Ya, karena itu sudah zamannya ya Gus ya, seperti itu. Betul zamannya. Baik, mungkin sampai di sini dulu dari bincang-bincangan, atau ada yang mau disampaikan sedikit lagi Gus? Semoga kalau kita berdoa, semoga dalam artian semoga kita bisa berjuang karena ada ikhtiar dan sadar untuk ikhtiar kita, dan semoga juga Allah segera merubah karena ada takdirnya Allah. Itu yang menjadi prinsip. Kita juga berdoa dalam segi usaha, dan berdoa segi kita dalam hati meminta karena dosa dan salah kita kepada Allah untuk ini dihilangkan pandemi ini. Nah, baik, terima kasih. Karena waktunya sudah habis nih ya. Karena waktu sudah habis, kita akan berbincang lagi. Sedikit catatan dari saya dari perbincangan hari ini, ada dalil yang sangat kita bisa pegang Gus ya, terkait bagaimana kita takdir kita. Kalau ternyata apa yang harus kita kerjakan pada hari-hari ini terkait pandemi ini, itu seperti dalilnya tadi, innallaha La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah ini tidak akan merubah situasi saat ini kalau kita hanya diam saja atau pasrah saja tapi tanpa bertindak ya. Kita juga harus berusaha memulihkan, tapi kita juga harus berdoa, karena itu dua jalan itu yang bisa menyelamatkan kita dalam kondisi pandemi yang saat ini. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi tambahan atau catatan bagi saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan masukan, gabung, ikut ngasih saran. Nah, saya terima kasih yang sangat ya. Apresiasinya saya lebih mengapresiasi buat kalian semuanya. Nanti saksikan kami juga di akun PC Ibnu Kabupaten Pasuruan PC ya. luar biasa PC. Nah, ini kita peran-peran pelajar Gus ya. Pelajar-pelajar ini juga harus ikut andil. Jadi teman-teman ini Pasuruan ini juga ingin berkontribusi dalam perkembangan keilmuan atau situasi-situasi yang seperti ini. Betul. Terima kasih teman-teman semuanya. Tetap sehat, tetap semangat belajar, berjuang, bertakwa. Terima kasih. Selamat sore, selamat ngabuburit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe.